menjadi dupa yang wangi, yang harum, yang segar, menyukakan hati Engkau Tuhan. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan, nama-Mu saja yang kami tinggikan, nama-Mu saja yang kami agungkan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala hormat syukur kami menaikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Haleluya. Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Raja kita. We thank you for your love Jesus. Oh Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah Tuhan, yang terindah hanya Engkau Tuhan. di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang Mari nikmati keindahan Tuhan malam hari ini. Hanya Engkau yang termanis Tuhan. hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada
Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Ucapan syukur. Semua mengucap syukur bagi Tuhan. Oralabaya syakar, labaya shender, labaya oralabaya labaya syakar, labaya kolamaya shender, labala kolamaya shender. Ira labaya syakar, labaya kolamaya shender. Kami muliakan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Yesus Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari setiap mulut memuji Tuhan, agungkan Dia, angkat suaramu puji Tuhan. We worship you, Lord. Yes, we worship you, Lord. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami agungkan Engkau. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Surrender to your promise.
lift your hands. Say surrender, we surrender, Lord. Your presence, believing all of my heart. I worship you. Let your will be done. We surrender, Lord. Surrender to your promises. Believing all of my heart. I worship you, Lord. I worship you. Let your will be done. We surrender, surrender, Lord. In your presence, we bow down. Hands lifted high, I worship you. Every soul, every battle, I know you are there, always and forever. Every season, every moment, there's nothing compares. Jesus, my way made. Every song. Come on, aminkan setiap syair dari lagu ini, come on. Yang mungkin baru pertama kali dengarkan lagu ini, ketika kau sepakat dengan apa yang disampaikan melalui syair lirik lagu ini, kuasa Yesus bekerja dalam hidupmu, come on. Jesus, my way maker, every song, every battle, I know
sing one more time. Surrender, Lord. Surrender in your presence. Oh, lift your hands together. Bow down, hands lifted Kami berserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. worship you. Seluruh kehendak kami, Tuhan Yesus. Seluruh Let hidup kami, your Tuhan. will be Bila done. kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami. Surrender, Lord. Surrender to your promises, believing all of my heart, I trust in you. Let your will be done. Not my will. Then not my will. Oh, not my will, Lord. Shera la maya kola maya shikara la maya kola maya shere maya kola maya shere. La mala maya kola mala maya kola la maya shikara la mala mala maya kola maya shikara maya kola maya shere. Oh Jesus, 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 Jesus. Oh, 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 oh. Yes, Lord. Unto God be all of the praise. Unto God be all of the praise, for He has done great things. Yes, Lord. So forever we will say unto God be all of the praise. Unto God be all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing. Forever we will Say unto God be all of the praise. Unto God be all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing. Unto God be all of the praise. Unto God be all of the praise, for He has done great things. So Suara saja katakan to God. unto God be Lift it up before Jesus. all of the praise. Unto God To God be all of the praise. all of the praise, for He has done great. Come on, He deserves it all. Unto God be. So forever Shararamando yarabasete. Sing it to the Lord. Unto God. unto God be all of the praise. You deserve the Unto glory, God be Arisum
Kandilabasi. all of the praise, for He has done great things. So forever we will sing. Just one last time unto God. Unto God be All of the praise sing it out. unto God. Siniman Sakaba Sharalamando Romonshi Karaba. All of the praise, for He has done great things. So forever we will sing. Semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kamu ambil beberapa momen ke depan ini. Dengan kata-katamu sendiri, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Angkat di hadapan Tuhan korban syukurmu pada malam hari. Bukankah Dia Tuhan yang layak untuk menerima all the praise, the glory and the honor. Shararamande. Lero sukataman sharalamande redebo sharalama. Lengoralabasi kataralamande reboshika. Langaralamonse redebo sharama harebo shata. Unto God be all the glory. Unto God be all the glory. Hallelujah. Shamane koreara lamandi aralaman shata. Oh, we worship you, oh God. We worship you, Lord. Shananananamandi aralabasotorolomoncha. Come on, stretch your spirit, man. Malabarini. You have come to worship the Lord. You have come to worship the King of Majesty. Saudara datang ke tempat ini untuk meninggikan nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang bertaulah. Shamanda karalaman shiki. Kiriatara lamande robosha. Unto Jesus be all the glory. Hallelujah. Sandara mandoro loboshi karalalabaha. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Keremon sama baba sikata. Shana lamoro kutara labashete. Lengere de boshi karalalamande. Shana lamora katara lalamandia. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Sharalalamando, yaralamandi. Sharalamang, karalalabash. Hallelujah. Hallelujah. Shemandara la bashe kiridididia. Samorolu sahatiridibushi. Langre toraba yara la 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 mande kiridididia. Shanamando rolomon shikata. Lekuraba atorolomon dedididia sababa. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Katakan kemuliaan Bapa. Oh, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian hormat selamanya. Come on, katakan kemuliaan. Oh, kemuliaan Bapa
deserve the glory, Jesus. Lengu sharama mare sotorolobuchi. Laraman siri de debosha taralamanda ralamansa ralamansa. Come on, just continue to worship. Worship Him, continue to worship. Jangan keburu-buru, jangan keburu-buru. Don't go through a schedule, don't go through a program. Samanda ralamansu. Free your spirit man, malam hari. You came to worship night. It's about the King of Glory. It's about the King of Glory. Sharalamande, Sharalama, Rabasaralamande, Koromo, Sharalamanda. Oh, there is a strong anointing that is flowing in this place tonight. Sharalamande, Koromo, Sharalalamande. Hadiratmu membawa kemerdekaan Tuhan. Hadiratmu membawa kemerdekaan. Hadiratmu membawa terobosan. In your presence we are untucked. In your presence we are changed. In your presence, Lord. Shanda mange rorobosha. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. Come on, saudara, biar lagumu mendahului. Waktu engkau masih menantikan jawaban dari Tuhan, when you are still waiting, biar lagumu mendahului. Let your song rise, Sharalamande. Let your faith rise, Sharalamande. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di dalam roh saya, di mana Tuhan berkata bahwa there will be financial breakthrough, a strong anointing for financial breakthrough. I am seeing a vision di mana ada rel-rel kereta api yang tadinya terputus, tapi rel-rel ini tertanam dan tertancap kembali. And the Lord is saying that I will make a way where there seems to be no way. Dan infrastruktur di dalam gereja ini akan dibangun oleh tangan Tuhan yang besar, supaya kereta yang Tuhan sedang persiapkan bisa melaju kepada tujuannya. Thank you. Come on, thank God. Thank God. Thank God. That God is putting the infrastructure, financial breakthrough. Terima kasih Tuhan. Oh, ada promosi-promosi yang tidak lazim. Promosi-promosi yang datang secara tiba-tiba, promosi-promosi yang tidak diatur, promosi-promosi yang tidak dipersiapkan oleh dari pihak direksi atau kepemimpinan, but God suddenly will position His people. Hallelujah. Shede kurababa sikiri. Langoro monchi kata, rakatoro monchi, langoro monchi karala mandara la mandosa, erebe shikatara la mandara la basata, eromonchi karala la mandara la manda. Bapak, kami berdoa in your presence tonight. Biar setiap janji yang Kau berikan buat kami, yang mungkin kami lupakan oleh keadaan dan kondisi kami, tapi malam hari ini untuk kami memuji Tuhan. Let our faith arise to declare bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib buat manusia. You are the God of all impossibilities, Tuhan. Namamu El Shaddai, the all-sufficient God. Namamu El Shaddai, the God who is more than enough. Tuhan yang lebih cukup, Tuhan yang lebih daripada cukup untuk kami. The God who is more than enough.
That is your name. We worship El Shaddai. We worship El Shaddai. We worship El Shaddai. Senemon sakaralamandi. Shikatorolomundi. Senderebo shikalama araba asundi. Lantaralamandi. Lingurolomun shikaralamanda. Erebo kurria taralamanda. Sharalamando robo shikaralamanda. Oh, hallelujah. We praise you. We worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan Kau sedang terus lakukan di dalam rumah ini. Glory of Zion, light to the nations church. To God be the glory. We thank you for this worship night. We have come to worship you. We have come to seek the face of Jesus, mencari wajah Tuhan dan bukan yang lain. Bapak, terima kasih bahwa di dalam pujian penyembahan kami, your spirit is moving. Rohmu bekerja, Rohmu beroperasi di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, ajari kami. Untuk kami datang di dalam pujian penyembahan, kami tidak menantikan kapan pujian penyembahan berakhir dan kapan transisi ke khotbah. Tapi di dalam pujian penyembahan, kami belajar memberi yang terbaik. Dengan apa yang Tuhan berikan, hati kami, suara kami, tangan kami yang terangkat. To magnify and teach us, Lord, that in your presence kami akan datang dengan ekspektasi. Because in your presence we have the voice of God. Di dalam hadirat-Mu kami dapat suara Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami dapat jawaban dari Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami dapat kekuatan dari Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada penghiburan. Sebab pujian penyembahan kami terarah kepada siapa yang kami sembah, Yesus yang bertahta. Pribadi Yesus. So kami bersyukur Tuhan. Give us this opportunity untuk kami boleh sama-sama datang. To fellowship in your presence. To seek you. To worship. Terima kasih Abba. Kami berdoa biar waktu firman-Mu pun disampaikan malam hari ini. Berikan kepada kami the spirit of wisdom and revelation. Give us understanding supaya kami mengerti apa yang firman-Mu mau sampaikan kepada kami. So open our hearts, Lord, we ask. Open our minds, we ask. Open our ears, open our eyes. Buka telinga dan mata rohani kami. Supaya kami dapat mendengar dan melihat apa yang Kau mau sampaikan kepada kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau. Kau layak terima glory. Terima kasih. We worship you and we honor you. Kami siap sama-sama mendengar firman Tuhan. Your kingdom come. Datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu. Seperti di surga, di dalam nama Yesus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Come on, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Selamat malam dan shalom. I am so glad to be back in Glory of Zion, Light to the Nations Church. I'm coming home, amen. This is my home in Jakarta and I thank God for Pastor Leonardo, whom I admire, honor, and I love. Dan saudara semua, saya bersyukur boleh bersama-sama dengan saudara. Berapa baik dari saudara yang diberkati malam hari ini. Amen. God has blessed you, God has blessed me. Penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan anak-anaknya. Amen. Mari buka sama-sama dengan saya, saudara. Tonight I gave a title to the message yang saya mau sampaikan di worship night pada malam hari ini adalah tentang worship warfare. And Tuhan memberikan satu angle yang saya pengen share sama saudara semua untuk melihat worship berhubungan dengan apa yang Tuhan sedang bicara kepada gereja saudara, gereja kemuliaan Zion Light to the Nations selama 2 bulan ini, and that's talking about spiritual leadership. Saya mau saudara melihat bahwa worship, it's not just apa yang kita pikirkan selama ini, hanya sekedar bernyanyi, hanya sekedar main musik, hanya sekedar kita datang melakukan satu upacara atau kebiasaan kita bernyanyi dan kita konotasikan worship hanya seperti itu. Tapi saudara, saya menemukan di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa worship ini sangat integral dengan bagaimana Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpinnya. Ya, sebab worship itu bukan hanya program, worship bukan hanya satu bagian dari sebuah ibadah, tapi worship harus dimengerti oleh para pemimpin, orang-orang yang dipimpin, semua yang ada di dalam tubuh Kristus harus memahami the esensi atau the essentials of worship. Nah, saudara buka sama-sama dengan saya. Dan kita mau mulai malam hari ini. I want to show you from the scripture apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Buka sama-sama dari kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Oke? Kita mau sama-sama lihat dari Keluaran pasal yang ke-17.
ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Saudara pasti pernah baca ceritanya, waktu bangsa Israel harus menghadapi orang-orang Amalek. Oke, saudara pernah baca cerita ini, saudara tahu apa yang terjadi dan Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dengan cara yang unik dan dengan cara yang berbeda. Ya, perhatikan, saya bacakan. Dikatakan lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Itu ayat yang pertama, di ayat yang ke-8, perhatikan. Orang Amalek datang berperang melawan orang Israel di Rafidim. Bangsa Amalek ini menyerang orang Israel tanpa provokasi. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir tanpa provokasi, tanpa ada sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Israel yang membuat orang Amalek marah, tapi orang Amalek datang dan menyerang orang Israel. Saya mau saudara catat, oke? Sama-sama catat. Rafidim, di bahasa Ibrani-nya Rafidim artinya istirahat. Rafidim is rest. If you and I, kalau saudara dan saya nggak ngerti yang namanya worship and how to operate in worship, seringkali orang percaya kita dirampas dan dirampok oleh musuh dari peristirahatan di dalam Tuhan. Siapa yang serang saudara? Perhatikan. Amalek, nama arti Amalek, when I did some research, Tuhan katakan Amalek artinya adalah arrogance, arogan. Arrogance will always be the enemy of worship. Worship is not a song. Worship bukan nyanyi, bukan lagu. Worship itu menyembah. Menyembah bicara tentang postur, sikap hati. Menyembah berarti saudara mengkorbankan dirimu sendiri demi yang saudara sembah. Menyembah berarti saudara lebih mementingkan satu pribadi yang lain. Dengan kata lain, kalau saudara seseorang yang menyembah, berarti saudara sedang memosisikan diri saudara sebagai orang yang tidak penting sebetulnya. Sebab when you worship, saudara mendedikasikan hidup saudara. Amalek menyerang bangsa Israel, and Amalek atau Amalekites di bahasa Inggrisnya, itu bicara tentang arrogance. Apa sih arrogance saudara? Arrogance bisa ditafsirkan seperti ini. Taat tapi nggak sepenuhnya. Itu arogan. Ngikut tapi gak sepenuhnya. Saudara bisa nyanyi. Saudara bisa ada di dalam ibadah gereja. Saudara bisa melakukan hal-hal yang spiritual. By the way, saudara harus tahu bahwa agamawi sangat berbeda dengan saudara godly. Agamawi sangat berbeda dengan saudara spiritual. Godly and religious berbeda. Saudara baca di kitab 2 Petrus pasal yang pertama. Godly di bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai saleh. Kesalehan. Esensi dari kesalehan adalah saudara taat. Ngerti gak saudara? Saudara bisa melakukan kegiatan agamawi, tapi belum tentu Anda godly. Saudara dan saya tidak dipanggil menjadi orang-orang yang agamawi. Ikutin sebuah struktur ibadah, struktur gereja. Tapi pada esensinya kita gak bisa taat. Obedience is better than sacrifice. Samuel ngomong begitu. Ketaatan lebih baik daripada saudara mempersembahkan korban. Saudara perhatikan bahwa di dalam Kejadian Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai 16. Kalau saudara baca terus sampai ayat yang ke-16. Waktu bangsa Israel mengalami kemenangan, Musa menuliskan kejadian itu dan Tuhan berkata kepada Musa, kemenanganmu atas Amalek harus kamu perkatakan di telinganya Yosua. Bahwa Tuhan akan membasmi, menghancurkan habis orang Amalek. Tuhan gak bisa, gerejanya masih ada di dalam cara gaya hidup yang arogan. Gimana sih arogan? Saudara dan saya arogan bukan berarti kita suka menyombongkan diri, kita suka menang sendiri, kita rasa kita yang paling baik. Waktu saudara dan saya gak bisa taat sepenuhnya dengan kehendak Tuhan, when you are walking 90%, 90% ketaatan itu arogan. Sampai 100%. Then we are free dari satu hal ini yang namanya arogan. Kapan bangsa Amalek dikalahkan sama bangsa Israel? Tuhan bilang di Keluaran pasal 17 bahwa orang Amalek akan dihancurkan habis. Dan Musa memperkatakan di telinganya Yosua.
Ini penting loh saudara. Sesuatu yang menjadi vision Tuhan, kehendak Tuhan, bahwa Amalek ini harus habis, itu diperkatakan di telinganya the next generation. Itu ditanam sama Musa, bahwa musuh Tuhan ini harus hancur. Tapi nggak hancur sampai zamannya Daud. Dari mana? 1 Samuel 14, saudara bisa baca. Yang seharusnya diperuntukkan untuk menghancurkan bangsa Amalek, namanya Saul. Ingat saudara, waktu dia harus hancurin rajanya yang namanya Agag, dia harus hancurin Amalek, dia nggak hancurin. Dia rasa semua yang baik-baik, semua lembu-lembu yang tambun dia simpen. Betul gak saudara? Sampai rajanya dia gak hancurin. Di situ Tuhan katakan, the spirit of Amalek menguasai Saul. Dia lakukan yang Tuhan suruh tapi gak tuntas. Dia simpen Agag. Makanya Samuel bilang, gua dengar suara domba ini suara apa nih? Tuhan minta kamu hancurin semuanya tapi lu gak hancurin. Yang menjadi kehancuran Saul adalah apa? Arrogance. Di mana Tuhan kehendaki Amalek harus habis, tapi nggak habis. Samuel memulai sesuatu, tapi Samuel tidak menyelesaikan seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, saya mau plant this in our hearts. Kalau saudara dan saya mau jadi penyembah-penyembah benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, we need to have the heart to obey God fully. Mentaati kehendak Tuhan sempurna, fully. Karena kalau kita nggak taat dengan sempurna, apa yang ada di kita? Arrogance. And God hates arrogance. Waktu kita nggak taat, kenapa seringkali kita tidak ada di dalam peristirahatan Tuhan? Selalu striving. Beristirahat bukan berarti bebas dari masalah. Beristirahat bukan berarti nggak ada challenges. Beristirahat berarti saudara dan saya bisa ada di dalam posisi tenang di dalam Tuhan. When you are going through your struggle tapi your spirit itu gak kacau balau. How? Saudara, your rest comes bukan tergantung dengan kondisi keadaan yang kau hadapi. Tapi your rest comes when saudara fully planted ada di dalam the perfect will of God. Itu yang Tuhan mau latih. Itu hati penyembah yang Tuhan sedang cari. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah, ayat yang berikutnya ngomong seperti ini. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Dan dikatakan ayat 12, Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, saya minta saudara perhatikan. Di dalam kitab ini ada 4 pribadi atau 4 sosok yang muncul. Namanya Musa, Yosua, Harun, dan Hur. This is the power of worship, saudara. Apa sih worship? Bagaimana worship itu diintegrasikan dengan leadership dan juga bahkan discipleship. Karena kalau kita pikirannya di zaman ini, worship itu hanya yang tadi kita lakukan, repot. Kita nggak ngerti esensinya. Saudara, Musa pegang tongkat itu. Because of the rod of God yang ada di tangannya Musa, Laut Merah terbelah. Mujizat terjadi. Waktu peperangan harus dihadapi oleh generasi itu. Musa nggak pakai tongkat bikin mujizat. Padahal tongkatnya terbukti melakukan perkara-perkara yang ajaib,
Kuasa Tuhan mengalir oleh karena tongkat yang dibawa oleh Musa. Tapi di dalam pasal ini saudara, tongkat yang bikin mujizat, tongkat yang membelah laut merah, tongkat yang bisa berubah jadi ular. Diapain sama Musa? Dibawa ke atas gunung. Diangkat. Angkat tangan itu ngomong apa? The posture of worship. Saudara tahu apa yang lagi dilakukan oleh Musa? Dia lagi tunjukin sama satu bangsa, khususnya kepada muridnya Yosua. What will happen when you worship God? Worship is powerful, saudara. Kalau ngerti hatinya. Kalau ngerti esensinya. Kenapa saya taruh kata-kata worship warfare? Gereja udah ngerti yang namanya spiritual warfare. Kita harus menghadapi peperangan rohani. Tapi sekarang menurut saya banyak yang punya konsep peperangan rohani itu salah. Banyak orang berpikir peperangan rohani itu berarti harus ngos-ngosan, harus kalah. Kalau orang ngomong peperangan rohani berarti aduh pemikiran udah pasti kalah punya. Atau gak pasti capek hidupnya, pasti jadi bulan-bulannya setan. That's the wrong concept of warfare. Kalau saudara di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya berperang bukan menuju kepada kemenangan. Tapi saudara dan saya berperang dari posisi kemenangan. Yang mengerti katakan. Setiap kali saudara berperang, saudara kemenangannya sudah dijamin. Waktu engkau engage in warfare, saudara bukan menang atau kalah, sudah pasti menang. Waktu engkau know how to engage in warfare, saudara akan bahkan menerima kekuatan yang baru. Bukan malah depleted. Terbukti, setiap kali tangannya Musa keangkat, menang. As long as is his worshiping, menang. Asal hidup saudara terus memprioritaskan Tuhan, pasti menang. Asal saudara terus worship God, pasti menang. Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara harus ngerti posisi saudara itu apa. Kalau saya ngulik pasal ini saudara, it's beautiful. Yang disuruh perang sama Tuhan adalah Yosua, generasi yang muda. Generasi yang tua gak selalu bikin and all the action has to be me. Musa yang pegang tahta Tuhan. Waktu dia menyembah Tuhan, generasi muda yang lagi berperang menuai. Waktu dia tabur time with God, generasi yang muda ngalamin terobosan. Amin. Hur dan Harun tahu bagiannya, pegang tangannya Musa. Ini ngomong tentang komprehensif kepemimpinan di dalam rumah Tuhan. Saudara dan saya tidak berebutan siapa yang dapat glory. Empat-empatnya harus ada di posisi yang tepat. Melakukan hal yang tepat. When they obey the command of God. Apa yang Tuhan bawa kepada mereka? Kemenangan. Saudara tahu, Musa angkat tangan, tangannya jadi capek. Harun dan Hur angkat. Nama Harun, arti nama Harun adalah exalted, ditinggikan. Nama Hur di bahasa Ibraninya artinya kelepasan. Saudara, saya mau kasih satu prinsip sama saudara. When you come to the house of God, pujian penyembahan saudara jangan biasa-biasa. Pujian penyembahan saudara harus naik tinggi. Pujian penyembahan saudara harus penuh dengan freedom atau kelepasan. Your expression of worship, bagaimana saudara mengekspresikan pujian penyembahan itu penting. This is not the time saudara datang ke gereja dan hanya diem gitu. Gak ada saudara. Saudara harus tahu worship itu punya postur. Worship surga itu punya culture. Kalau saudara mau ngalamin breakthrough, we need to know how to worship in the presence of God. Ngerti gak saudara? Kenapa orang percaya? Saya kasih landasannya dulu. Waktu engkau mau taat sama Tuhan. Waktu engkau mau sungguh-sungguh ikutin kehendak Tuhan. When you come di dalam pertemuan seperti ini, engkau angkat tanganmu, di situ baru powerful. Tapi kalau kita gak mau taat, ikut sama Tuhan setengah-setengah. You can come in the presence of God, nothing happens with you. Sedangkan in His presence, saudara punya access to everything that you need. When He manifests His presence, saudara gak mungkin keluar dari tempat itu sama. Mengerti gak saudara? When you learn to worship God, Tuhan mulai ajarin saudara, something happens inside.
Jadi kalau saudara dan saya datang ke ibadah, saudara dan saya datang ke worship night, semakin engkau datang ke ibadah, semakin engkau ada di dalam hadirat Tuhan, seharusnya kerohanian saudara makin meningkat. Seharusnya makin bertumbuh. Ini supernatural discipleship. Discipleship nggak bisa cuma diajarin. Discipleship yang terimpartasi because you are in the presence of God. Yosua belajar loh. Bagaimana menang dan memimpin. When? When the leaders worship. Saudara gak bisa cuma datang ke gereja. Dan merasa, what's the program of the church? Yang bisa membantu saya. Saya gak bertumbuh, salah pastornya. Saya gak bertumbuh, yang mana gerejanya gak bikin apa-apa. Saudara datang dengan konsep yang benar. Anda menyembah Tuhan. And you don't live arrogantly. Tapi you live obedient. Setiap kali Anda datang in the presence of God. Your spiritual DNA itu dirubah by the Spirit of the living God. That's how powerful the presence of God is. Amin saudara. Anda gak usah nunggu didoain. Anda gak usah nunggu khotbahnya. The moment you sing in the presence of God, God speaks to you. God heals you. Tuhan restorasikan saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara mau tahu, when you come to church, semua orang menyembah dengan intensitas yang tinggi saudara. Apa yang terjadi? You are stirring the presence of God untuk termanifestasi. Amin. Sekarang buka sama-sama dengan saya. 2 Tawarik pasal 20. Saya mau kasih tunjuk sama saudara the power of worship. Pemimpin-pemimpin yang bangkit, powerful with God. Saya pelajari dan saya lihat adalah orang-orang yang berkembang dan bertumbuh di dalam pujian penyembahan. 2 Tawarik 20 saudara akan baca tentang cerita klasik Raja Yosafat. Semua pasti tahu. Karena mereka menyanyi di hadapan Tuhan di tengah-tengah peperangan. Waktu mereka dikepung oleh orang Moab, orang Amon, orang Meunite. Mereka dihajar mau habis. Tapi oleh karena mereka menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Kemenangan mereka alami. Yang dialami oleh Yosua di Keluaran 17 dan yang dialami Yosafat di 2 Tawarik 20 itu sama persis. Sebab di Keluaran 17 tadi saya sudah bacakan ayatnya di ayat yang ke-16. Di situ pertama kali saudara baca, the Lord is my banner. Jehovah Nisi. Tuhan panji-panji keselamatanku. Saudara baca itu. Victory belongs to them. Peperangannya bukan milik mereka. Di 2 Tawarik 20 yang terkenal diucapkan oleh seorang nabi yang bernubuat waktu mereka memuji Tuhan. Mereka berkata kamu gak usah khawatir. Kenapa? Peperangannya bukan milik kamu. Tapi peperangannya ada milik Tuhan. Worship causes God to go to war. Ngerti gak? Memuji menyembah Tuhan, mendorong Tuhan untuk berperang. Anda ngerti itu, gak mungkin di tengah-tengah pujian penyembahan Anda menangisi dan meratapi kehidupanmu. When you worship, He goes to war. Ini harus berubah nih. Peperangan rohani yang selama ini kita pelajari is not gonna work in these end times. We need to understand the secret of victory in God. Dia bilang menyembah. Perhatikan di Yohanes 4, gak usah dibuka. Ingat waktu Tuhan ngomong sama perempuan Samaria itu. Waktunya akan tiba dan sekarang sudah tiba. Satu kalimat loh. Something that is for the future tiba-tiba diseret kepada masa sekarang. That's prophetic. Apa yang bisa nyeret itu? Worship. Orang-orang yang menyembah Tuhan in spirit and in truth. Sesuatu yang tadinya tidak diperuntukkan untuk sekarang. Because you worship. Boom. From the future saudara tarik. That's prophetic. Apa sih esensinya prophetic? Saudara menghormati dan memosisikan Tuhan di posisi yang tepat. You worship Him. That's the prophetic. Makanya
the culture of a prophetic life, orang-orang yang prophetic, their level of fear towards God itu harus tinggi. Paham gak ini saudara? Mengerti gak ini saudara? Dan saudara perhatikan ya, ada sesuatu yang menarik. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Kalau saudara baca di 2 Tawarik pasal yang ke-20, saudara akan lihat bahwa ada 3 macam bangsa yang melawan orang Israel. Saudara tahu gak sih? Tanpa engkau harus provokasi musuh. Waktu engkau ada di dalam track Tuhan, musuh pasti provokasi saudara. Jadi dengan kata lain, peperangan rohani itu tidak bisa dihindari. Nggak bisa. Saudara pasti alami. Tapi Tuhan udah kasih sama saudara kunci kemenangan. Amin. Saudara, I tell you this ya. Saya nggak bisa kupas semuanya malam hari ini. Yang nyerang di 2 Tawarik 20 itu 3 bangsa. Moab, Amon, Meunite. Moab sama Amon itu anaknya Lot sama anak-anaknya. Saya percaya Tuhan lagi rombak abis the concept of his church. Moab sama Amon tuh dua-duanya lahir karena apa? Incest. Betul? Waktu saya lagi renungkan ayat itu, Tuhan bilang, a lot of people in my church, mereka incest. Gak ada terobosan, makanya orang berkutat di gereja terus. Berantemnya di mana? Di gereja. Sakit hatinya di mana? Di gereja. Incest di dalam, gerejanya tidak menjadi light seperti yang Tuhan kehendaki. And this, ini yang akan nyerang the body of Christ. Tapi what is worship? Saudara perhatikan 2 Tawarik 20. Pujian penyembahan itu bukan hanya waktu terjadi kemenangan. Pujian penyembahan bukan hanya waktu saudara sedang minta tolong teriak-teriak sama Tuhan. Baca baik-baik 2 Tawarik 20. Worship itu ada sebelum peperangan, di tengah peperangan, dan sesudah peperangan. Di situ saya ngerti, worship itu siklus kemenangan sebetulnya. Worship gak bisa diputus. Waktu Anda senang, Anda menyembah Tuhan. Anda kepepet, Anda nyembah Tuhan. Di tengah-tengah peperangan Anda nyembah Tuhan. No, worship itu sebelum, di tengah, dan sesudah. Worship is always there. Worship is always there. Worship itu merubah hati seseorang terlebih dahulu. 2 Tawarik 20 sama. Tuhan lagi ngajarin satu bangsa tentang prinsip kerajaan. Dengan cepat ya, meskipun musisi udah naik nih. Udah ada aba-aba. Tapi saudara perhatikan, saya mau bacakan buat saudara. Perhatikan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meyunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi, garis bawahi, ketakutan itu akan menerpa orang percaya ataupun orang tidak percaya. Humans. Saudara takut, no problem. Saudara lihat keadaan bisa takut. Saudara dengar berita bisa takut. Ini prinsip nih. Yosafat takut gara-gara dengar berita dari orang. Itu kita gak usah bahas bagian itu. Tapi dia takut. Tapi saudara perhatikan responnya Yosafat seperti apa saudara. Ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari. Worship dimulai. Worship dimulai waktu engkau memutuskan untuk cari Tuhan. Worship dimulai waktu engkau memutuskan to trust God. Ketakutan akan selalu jadi bahasanya setan. Tapi bagaimana saudara proses ketakutan? Ketakutan bisa jadi mencekam hidup saudara. Tapi kalau ketakutan Anda bawa balik ke hadirat Tuhan, itu ketakutan dirubah jadi yang namanya iman. Faith is the language of heaven. Tapi fear is the language of the devil. Amin. Yosafat takut. Tapi yang pertama dia lakukan apa? Dia mengambil keputusan untuk cari Tuhan.
That's the first step of worship. Your decision, keputusanmu to seek God. Ini pemimpin yang dibutuhkan di akhir zaman nih. Saudara percaya kalau saudara akan jadi pemimpin? Yang jadi pemimpin angkat tangan. Karena ini Yosafat bertanggung jawab sama satu rakyat. Dan saudara akan baca di 2 Tawarik 20. Saya nggak ada waktu satu-satu. Alkitab berkata yang laki, perempuan, anak kecil semuanya mencari wajah Tuhan. This is a true leader. A true leader bisa memproses ketakutan dengan cara yang benar. Yang diimpartasikan ke bawah bukan ketakutan. Waktu dia pertama kali memutuskan mencari Tuhan, yang dia sebarkan yang ke lain adalah iman. Ini Yosafat deg-degan loh. Tanggung jawab semuanya di dia. Tapi when he seeks God, yang kedua yang dia lakukan, dia bilang sama semua orang Israel, puasa cari Tuhan. Anak-anak ikut puasa, istri-istri ikut puasa. Apa yang terjadi? Satu bangsa lagi dimuridkan. Through what? Worship. Lewat belajar untuk mencari Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak logika. Seharusnya siapin dong pertempuran, siapin dong orang, siapin dong tentara. Tapi they sought the face of God. Dia cari wajah Tuhan. Ini beda loh ini saudara. Ini beda loh saudara. Waktu Yosafat memutuskan mencari wajah Tuhan. That's the first level of worship. Sedikit lagi saudara, watch this. Perhatikan ya, ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari. Perhatikan tuh. When you come to worship, salah gak kalau saudara minta pertolongan, minta jawaban doa, gak salah. Tapi di satu ayat ini dikatakan mereka datang mencari pertolongan dan mereka datang mencari Tuhan. Saudara gak bisa cuma datang to a place of worship, saudara minta tolong dan minta Tuhan jawab pertanyaan saya, jawab kebutuhan saya. The mentality has to change. Tuhan gak masalah saudara minta tolong. Tuhan gak masalah saudara lagi minta terobosan dan jawaban dari Tuhan. Tapi yang tidak bisa digeser dan digantikan adalah the heart to seek God. Bukan tangannya dia. Bukan minta tolong dia. Tapi the heart to simply seek God. Untuk cari kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti mengatakan amin. Dan Yosafat berdiri ayat kelima. Di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat melawan engkau. Saya temukan doa Bapa kami ada di 2 Tawarik 20. Sebelum saya tutup, the protocol of worship. Bagaimana saudara bisa mengaplikasikan worship itu? Yang pertama Yosafat lakukan, dia gak langsung minta tolong. Dia tinggikan nama Tuhan. Seperti yang Yesus ajarkan kepada muridnya. Begini caranya berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan. You position God. Your worship harus diawali dengan imanmu yang percaya akan keberdaulatan Tuhan. Saudara baca terus ke bawah. Yosafat ingetin Tuhan. Engkau yang janji sama Abraham. Engkau yang janji sama nenek moyang kami. Waktu Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir. Waktu Tuhan bicara sama Abraham. Yosafat ada di situ gak? Gak ada. Dia cuma dengar cerita. Tahu gak worship itu apa? You have the faith bahwa apa yang saudara pernah dengar. Apa yang pernah terjadi. Gak cuma terjadi di masa lampau tapi terjadi di zaman saudara. Tuhan Yesus ajarkan. Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. You sanggup Tuhan kasih seminggu yang lalu. Tuhan sanggup kasih 4 tahun yang lalu. Yosafat memilih untuk mengingat kebesaran Tuhan. Dan dia katakan Tuhan, apa yang aku ingat, apa yang aku dengar, apa yang aku dulu sempat diceritakan, I want it to happen in my generation. Baru setelah itu
Dia berkata, engkau lihat bangsa Amalek. Engkau lihat bangsa Amon yang lagi menyerang kami. Engkau gak buta kan Tuhan? Dan Yosafat mengakhiri doanya dengan berkata, mata kami tertuju ke Padamu. Saudara lihat, when you worship God, waktu Anda menyembah Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan akan menjawab yang menjadi keperluan saudara. Worship adalah waktu mata saudara tertuju kepada Tuhan. And what happened? Tiba-tiba seseorang mulai bernubuat. Tuhan mulai bicara. Ini yang harus kamu lakukan. Ini yang akan terjadi. Tuhan mulai berbicara. Worship always releases the word of God. Saudara dan saya lagi percaya bahwa Tuhan sedang merestorasikan profetik. Tapi apa esensi profetik? Worship saudara akan berubah. The worship of this church will change. The worship team will change. Worship speaks of a sound that releases a sound. Amin saudara. Ayat yang terakhir ya. Sebelum kita berdoa. Saya langsung lengkap. Lihat ke ayat yang ke-18. Dan ayat yang ke-19. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Itu nomor 1. Berlutut. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan. Itu yang kedua, sujud. 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri. Garis bawahi berdiri. Untuk menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Berlutut, bersujud, berdiri, dan bernyanyi dengan suara yang nyaring. Ini ngomong tentang apa? The posture of worship. Ini udah hilang nih dari gereja Tuhan. Worship harus diekspresikan. Tapi the expression of worship tidak bisa mendahului the heart of worship. Tapi the heart of worship selalu dilanjutkan dengan the expression of worship. Saudara akan bilang, Pastor, mau berlutut kek, berdiri kek, duduk kek, baring kek, nggak ada bedanya. Siapa bilang? Sebab culture-nya surga berbeda dengan culture kita. Saudara baca di kitab Wahyu. Sebelum meterai dibuka, ada lagu yang naik. Sebelum anak domba menyatakan dirinya, ada tua-tua yang menebarkan mahkota mereka. Every posture of worship selalu mendahului sebelum Tuhan melakukan sesuatu di surga. Perhatiin, sebelum meterai dibuka, sebelum sangkakala ditiup, sebelum Tuhan menggenapi apa yang dia mau lakukan, ada sesuatu yang selalu terjadi, worship. Ada lagu yang naik, ada malaikat-malaikat yang bersujud. Ingat saudara, worship causes God to move. Ini yang saya mau share sama saudara malam hari ini. When you come to worship night, bersyukur saudara masih punya gereja yang mengadakan worship night. Ini tempat latihan. Anda datang ke sini untuk apa? Worship night. Bukan yang lain. To worship God. Tapi seringkali kita maaf ya, masih datang konsepnya apa? Nunggu khotbahnya. Bukan to worship God. Kalau sampai gak ada khotbah, nyanyi terus 2 jam, kecewa gak saudara? If we understand this, saya percaya kita akan lihat ledakan manifestasi kuasa Allah bekerja. Worship gak butuh lama. Sebab worship itu gak perlu digoreng-goreng.
Kalau kultur itu udah terbentuk, baru masuk lagu pertama, boom, you're in the presence of God. Just one song. Satu lagu diputer, puter, it's enough. Kenapa? Ini udah kebentuk nih. Worship itu culture. Dan culture harus dikerjakan. Dan culture butuh waktu untuk akhirnya berubah dari sebuah kebiasaan menjadi sebuah kedisiplinan. That's worship. Dan Tuhan menentukan gerejanya untuk menjadi a house of worship. Karena dia mau hadir. Dia mau hadir melawat saudara dan saya. Yang mau katakan amin. Boleh bangkit berdiri sama-sama. Malam hari ini kalau kita datang, saya mau ajak saudara semua. Katakan, Lord, teach me to become a worshiper. Yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, artinya apa? Saudara akan dilatih untuk fasih berperang. Saudara akan kuat bertahan di tengah-tengah keadaan ke depan yang tidak menentu. Ekspektasikan saudara di dalam pujian penyembahan terobosan terjadi. Tuhan akan berkata-kata. Tuhan akan mempersiapkan saudara. Amin. Amin. This is called supernatural discipleship. Di dalam hadirat Tuhan, roh Tuhan yang ngajarin saudara langsung. The Spirit of God yang mengajarkan saudara langsung. Tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Masih jam 8.53 saudara, ada waktu. Saya mau ajak saudara, just free your heart to worship the Lord. Saya akan minta worship team untuk pimpin kita di satu lagu. I want you to really go deep with God. Dan katakan sama Tuhan, teach me. Persembahkan yourself afresh. Saudara tahu gak? Sebelum kita masuk ya, kalau saudara baca Roma 12 ayat yang pertama. Tuhan bilang gini, Paulus berkata, saudara-saudaraku, aku menasihatkan kamu untuk kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Tapi yang berkata persembahan yang hidup, itu gak masuk akal saudara, gak ada persembahan yang hidup. Kalau saudara lagi mempersembahkan kambing, kambingnya masih nafas, itu belum jadi korban. Persembahan itu mati. Kalau gak mati bukan persembahan. Semua persembahan harus mati. Saya bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan maksud persembahannya hidup? Karena itu berlawanan. Semua persembahan harus mati. Tapi Paulus bilang persembahkanlah persembahan yang hidup. Tuhan jawab saudara. Dan Tuhan bilang begini. Seringkali banyak orang ngerti konsepnya. Meletakkan kehendak, memprioritaskan kehendak Tuhan, mematikan keinginan, mematikan daging. Konsepnya dapat. Tapi persembahannya gak nyampe. Kenapa? Karena persembahan yang hidup itu ngomong tentang attitude dan sikap kita. Ngerti gak maksudnya? Persembahan yang hidup itu bicara tentang sikap saudara. Waktu engkau mempersembahkan yang terbaik sama Tuhan, waktu hidupmu sungguh-sungguh kamu taruh di altar Tuhan, sikapmu akan menunjukkan. Penyembahanmu akan hidup. Kenapa? Anda lagi ngalamin sesuatu yang berat, tapi bukan berarti saudara muram. You have joy, itu persembahan saudara hidup. Sakit gak? Sakit. Berat gak? Berat. But then your spirit is alive. You can express a love song to the Lord. Dan saya berdoa malam hari ini, persembahan kita yang naik di hadapan Tuhan, itu sungguh-sungguh persembahan yang hidup. Amen. Come on worship team, lead us in one song. Kau Allah yang Shema Masatara. Kau Allah yang kudus, Shaka Basa. di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung.
sempurna, kami puja Engkau Raja. Haleluya. Mulia Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Rumus syaradaba. Come on, katakan kepada Tuhan, kami menyembah, namamu. Haleluya. Shikurulumu diara, dunia dan
bahwa Tuhan akan memenuhi yang menjadi kebutuhan. Jika kau sakit di dalam tubuhmu, saat ini receive your healing in the mighty name of Jesus. Terima kesembuhanmu di dalam nama Yesus. Terima terobosan. Terobosan di dalam pikiranmu. Di dalam pikiranmu. Shanamande, aku berdoa saat ini Tuhan, every depression, setiap oppression, pikiran mau bunuh diri, pikiran mau menyerah, malam hari ini right now, be healed in the mighty name of Jesus. Receive your breakthrough. Shakararamando, Lengorolomonshi Kaba, Legorolomonshi Karalamansara. I am seeing a wonderful vision. Saya melihat malaikat-malaikat Tuhan. Oh, the angels of the Lord are here. Membawa macam-macam. Ada yang bawa selendang, ada yang bawa basket, ada yang bawa macam-macam, saudara. And the Lord says yang menjadi kebutuhan saudara, receive, receive. By faith, receive. Tuhan menjamah dan melawat saudara di kursimu masing-masing. Terima dengan iman jawaban doamu. Terima dengan iman terobosan yang kau rindukan, terobosan yang kau harapkan di dalam keuanganmu. Shamade, Lenggo, Salah, Roshima, Mama. Yesh, yesh, yesh. Kerumus, Andaralaba, Aturulumunshi, Brare de Boshi, Karalalama, Lengorulumunshi, Karalamanda, Ralamancho, Hariboshi, Karalamanda, Urumunshi, Aralamanda. Oh, the Lord says ada seseorang di ruangan ini, something about your business berhubungan dengan buah-buahan. I see a lot of fruits, dengan tanah, dengan hasil tanah, dengan panen, dengan farming. God is going to bless in the mighty name of Jesus. Lenggoroloboshi kataralamanda, shika, romun shika. Ada beberapa dari saudara yang akan terima tanah-tanah yang baru. I see new lots, new property, new property. God is going to give the favor. God is going to give the favor. Seme roshi karalaman. A window of opportunity akan Tuhan berikan buat saudara. The Lord says Indonesia, ke depan there will be a real estate crisis. But fear not. I am preparing my Joseph, says God, untuk mempersiapkan lumbung-lumbung. Dan in the midst of the crisis ada penyediaan di dalam rumah Tuhan. Ada penyediaan di dalam ladang Tuhan. In the midst of the crisis my people will prosper, says the Lord. Singorolomonshi karalalamanda ralamanso. Lekoromonshi karalalamanda. Come on, pray in the spirit. Pray in the spirit. Karataralamando. Stretch your spirit, man. Lekoromonshi ka. I see these angels mulai membisikkan di telinga saudara. Saudara akan dapat satu kata, saudara akan dapat satu strategi. Right now, receive in the mighty name of Jesus. Tuntunan dari Tuhan akan jelas. Engkau akan diizinkan Tuhan mengambil keputusan yang salah, but you will know where the hand of the Lord is pointing. Engkau akan tahu kemana Tuhan sedang menuntun, memimpin hidupmu. Receive, receive, lingkut, sanama, le, syaralalaman, durulumunshi, kaba, baramanshi, kata, le, kurulumunshi, bariburumushi. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, ada seseorang yang anak perempuanmu akan sekolah di luar negeri. Engkau berkata uangnya di mana? But this day God will supernaturally provide the money. Kamu akan sekolahkan anakmu ke luar negeri. God will make a way where there seems to be no way. Father, let there be a release of breakthrough for that person. Di dalam nama Yesus. Kun sararamanshi, lekeres sikaralamandorolomunshi. Oh, hallelujah. Lord, aku berdoa for the worship team yang ada di gereja Kemuliaan Sion Light to the Nation. I see there is a rising of a youth worship team. Young sons and young daughters. Mereka akan tiba-tiba bangkit dengan suara. And it will be prophetic. Suara yang prophetic. I see a very specific young sons and daughters dari anak-anak muda yang Tuhan akan mulai bangkitkan. And Tuhan berkata bukan hanya pemusik dan penyanyi, tapi there will be prophetic dancers in the house. Saya mulai lihat ada bendera-bendera. Saya mulai melihat, I see it in the spirit.
Prophetic dancing is coming to this house. It is coming. It's coming. A new sound. I see a large trumpet. Waktu trompet ini ditiup, tapi yang keluar bukan suara shofar yang biasanya didengar, tapi yang keluar adalah melodi. Yang keluar adalah suara dengan alunan lagu. Dan waktu trompet ini ditiup, orang-orang mulai menari. Dan saya lihat tuh orang-orang ini mulai menari. Tiba-tiba ada yang dirantai, tangannya dirantai, lehernya dirantai. When they begin to dance, rantai-rantai ini mulai berjatuhan. There will be deliverance and freedom yang termanifestasi. Seromongariata. Oh hallelujah. Yes Lord. Let a new prophetic sound rise. Rise. Rise Lord. Rise from this place. Shombo. Bereke shokoma. Mayaralaba sekorololomon shikaralalamanda. Terima kasih for this worship night Tuhan. Thank you. Apa yang Tuhan akan lakukan in this midweek service, this worship night. Thank you Father. This service, worship night in this church will be known as nights of encounter. Di mana Tuhan akan encounter umatnya. And saudara akan lihat, the Lord shows me bahwa nanti in this Wednesday services, orang-orang yang datang ke tempat ini, mereka akan bersaksi bahwa in the midst of the service, tiba-tiba mata orang-orang akan terbuka dan mereka akan mulai melihat penglihatan-penglihatan. They will see the Lord Jesus standing in this house. They will see the Lord Jesus moving in this place. Visions of heaven, it is going to be released. Hey, Romonda, Sharalamanda. Sebab Tuhan berkata, this place is gonna be like Bethel, where the stairs, heaven and earth, a contact point of angelic activities, a place of encounter, a place of encounter. Singaman surolomongi, oh ya baba shekeredes, langkura taralabase korolomon. Yes Lord, terima kasih bahwa in this midweek service kami akan lihat orang-orang yang sakit akan dibawa ke tempat ini. Dan mereka akan sembuh. Mereka akan sembuh. Mereka akan sembuh. Saudara akan berani untuk ajak orang-orang yang sakit. Mereka bukan orang Kristen, mereka bukan orang percaya. Tapi Tuhan menanti mereka untuk menyembuhkan mereka. Memulihkan mereka, mencelihkan mata yang buta. Membuat orang yang lumpuh berjalan. Orang yang bisu untuk berkata-kata. Semora ashika. Lengkorolobo shararaba arebo shika lebo. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan akan lakukan. Thank you that Lord, setiap kali kami menghadap Engkau, yes we can expect. Kami gak akan takut untuk punya ekspektasi. Kami gak akan takut dikecewakan. No Lord, we will come with expectation. Sebab you are the great God, the mighty King. Gak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Kita bersyukur. Thank you for tonight. We give you all the praise. We give you all the glory. We give you all the honor. Shama mama nana maso. Oh ya ba ya la la. Hallelujah, hallelujah, oh, oh. We worship you, Lord. We worship you, oh.
sanjung. You are holy, you are mighty, you are holy. Hallelujah. We give you all the praise, the glory and the honor. Engkau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Amin, amin, amin. Di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung, My God, my Jesus. kuasa-Mu yang tak sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Buat malam ini yang luar biasa. Kami belajar sesuatu mengenai worship warfare. Bagaimana ketika kami masuk dalam penyembahan, surga bergerak. Terjadi peperangan dan kemenangan sudah kami alami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan Pastor Michael. Terus Engkau mengurapi dia. Terus Kau pakai dia di masa-masa mudanya. Untuk menjadi suara kenabian, suara kerasulan. Suara yang membangkitkan generasi yang cinta Tuhan. Yang bergerak dalam dimensi spiritual. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan seluruhnya ini ke dalam tangan-Mu. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya diberkati Tuhan. Katakan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi, puji Tuhan, saudara. Anda boleh duduk sebentar. Haleluya. Berapa banyak orang diberkati Tuhan? Saudara diberkati dengan pesan-pesan Tuhan barusan. Saudara, saya sungguh diberkati, saudara. Ketika saya duduk di sana, saya mendengar. Saudara, saya percaya ada beberapa hal yang saya mau sampaikan sedikit sebelum nanti kita akan punya kesempatan untuk menabur. Kalau bagi Anda yang mau persiapkan diri untuk bisa menabur, untuk bisa memberi, nanti ada usher yang akan membantu saudara untuk membagikan tempat untuk persembahan. Satu hal yang saya tangkap adalah begini. Kita tidak boleh lagi membiasakan diri hadir dalam ibadah hanya nungguin khotbah. Jadi ada orang Kristen tuh datang ke gereja, saya nggak maksudkan saudara ya, tapi saya melihat ada banyak orang Kristen datang ke gereja itu setelah worship, nungguin khotbah. Kalau Anda dengar tadi, kalau Anda nangkep ini betul, sebenarnya Anda tahu bahwa justru Anda masuk dalam ibadah, Anda menyembah Tuhan. Karena di situ dimulai Tuhan bekerja.
lewat pujian penyembahan. Mazmur 101, 100 ayat pasal 100 ayat 4 bilang, masuklah dalam pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Dan pelatarannya dengan puji-pujian. Artinya Anda masuk ke pelataran Tuhan, sudah memuji Tuhan, udah siap untuk memuji Tuhan. Jadi itu yang pertama saya mau ajak saudara, hadir tepat waktu. Kalau perlu sebelum waktunya ibadah. Saya dapati orang ibadah jam 10 datangnya setengah 11. Orang datangnya ibadah jam 8 datangnya setengah 9. Kalau setengah 10 udah selesai ya saudara. Setengah 9. Nah, saudara, karena mereka berpikir masih ada waktu untuk dengar khotbah. No, waktu Anda menyembah. Di situ Anda melihat surga bergerak. Tadi dikatakan bahwa ketika Yosafat ngalamin tekanan yang begitu hebat, rasa takut itu sesuatu yang buat saya luar biasa itu saudara. Seorang pemimpin yang ada bisa rasa takut, tetapi bisa mengubah rasa takut itu berubah menjadi iman. Mengajak orang untuk bisa berdoa dan berpuasa. Kita sedang ada masa puasa 10 hari dan ini adalah puasa yang terakhir. 10 hari, kita tutup hari ini. Tapi bagi Anda yang mau continue, mau lanjut dalam puasa, silakan. Silakan. Karena nanti Anda akan melihat sendiri efeknya buat saudara in the spirit. Serius, ini ada berbeda saudara. Jadi saudara yang dikasih belajar untuk berpuasa. Tadi ada satu kata yang menarik saudara. Pastor Michael bilang istri-istri disuruh puasa. Saya pikir boleh juga saudara puasa ke mall maksudnya gitu saudara. Oke. Nah berikutnya lagi saya mau sampaikan, saya mau berikan penekanan sama saudara. Pujian penyembahan yang banyak di gereja modern hari-hari ini adalah rame dan seru. It's not about excitement. Ya mungkin bisa dibagikannya nanti aja kali ya, setelah saya selesai bagikan. Ya, jadi ada waktunya saudara, supaya saudara konsentrasi dengerin juga saudara. Jadi worship itu bukan cuma rame, seru, excitement. Karena kita tidak membangun konser di sini. Kita membangun hadirat Tuhan di sini. Kita harus belajar untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, saya pernah bilang bahwa ada perbedaan antara suasana dengan hadirat Tuhan. Tadi juga dikatakan satu hal yang menarik menurut saya adalah ekspresi dalam penyembahan. Saya suka perhatiin loh, ada orang ya penyembahan saudara tangan masuk kantong, nggak pernah angkat tangan. Ada juga yang megangin kursi di depan, kayak main naik jet coaster gitu saudara. Takut kursinya hilang, padahal nggak hilang saudara. No. Tadi diajarin jelas bahwa seluruh kita punya fisik, seluruh kita punya bagian ini kita perlu nyembah dengan ekspresi kita. Kalau Anda ngomong sama orang tuamu, ya harus jaga sikap, betul nggak? Your body. Anda boleh bilang, enggak saya nggak begitu. No, di Alkitab banyak contoh-contoh dengan posture. Ekspresi worship is very important. Apa yang ada di hati saudara Anda ekspresikan. Gitu ya. Kalau Anda lagi telepon handphone dengan teman saudara, Anda lagi ngomong, Anda kadang-kadang nggak tahu mau cerita, bingung tapi tanganmu gerak ya. Pernah gak gitu telepon sama temenmu? Coba sih yang pernah telepon sama temenmu, tanganmu tiba-tiba gerak. Enggak, musik gitu, musik gini. Coba siapa yang pernah gitu? Coba siapa yang pernah begitu? Anda normal berarti. Kenapa? Kenapa Anda begini-begini? Karena Anda sedang mengekspresikan sesuatu, tapi sayangnya yang diajak bicara enggak lihat. Lah kalau Anda telepon aja bisa ekspresi, masa dalam hadirat Tuhan Anda gak bisa ekspresi? Yang menarik lagi kalau orang ulang tahun atau gol konser, Anda tepuk tangan tapi pujian gak pernah tepuk tangan. Saya gak ngerti saudara. Serius saya gak ngerti. Gak ngertinya begini saudara. Ketika orang lagi ulang tahun Anda tepuk tangan, ketika gol, ketika konser Anda tepuk tangan, tapi kalau puji Tuhan gak pernah tepuk tangan. Ada sesuatu yang gak pas di situ. Padahal kita sedang menyembah Allah yang besar. Betul saudara? Jadi malam hari ini saya ajak saudara, yuk kita belajar, dikatakan worship, kita masuk dalam worship. Jadi setiap kali ada worship night, persiapkan diri Anda, jadwal Anda, hadir dan masuk dalam penyembahan. Ya, berapa banyak diberkati sekali lagi sama Pastor Michael. Saudara kalau masih Anda mau mendengar pesan-pesan dia, Pastor Michael akan masih bicara di hari Minggu di gereja ini pukul 8 dan 10.30, ibadah 1, ibadah 2. Ya. Saudara, dan nanti akan ada lagi waktu-waktu berikutnya akan hadir dan kelihatannya dia akan makin sering ke GKS.
Dia kayaknya mau pindah ke GKS gitu. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, Anda yang mau menabur boleh silakan mempersiapkan diri. Silakan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua ya. Puji Tuhan. Tadi Pastor Michael berkata kepada saya, dia harus pagi-pagi besok mengantar istrinya karena istrinya sedang menantikan anak yang kedua. Ya, jadi harus cek ke dokter. Jadi itu sebabnya dia bilang dia harus stop habis khotbah. Dan biasanya ada ministry, tetapi karena ada satu dan lain hal, jadi diminta untuk break dulu gitu ya. Jadi gak apa-apa, masih ada waktu saudara. Amen. Kalau Anda nyembah di rumah, saya percaya Tuhan juga bicara sama saudara. Ya, puji Tuhan. Bagi yang sudah memberi, mulai Anda bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Puji Tuhan, dan saya berharap Anda ketika ada nanti ada worship night atau apapun, silakan Anda datang, Anda nyembah, dan saya berharap jemaat maupun tim praise and worship, pemain musik, semua kita belajar, kita menyembah kepada Allah. Kita tidak membuat orang senang, tapi kita membuat Tuhan senang. Amen. Kita tidak membuat orang tertarik kepada kita, tetapi kita membuat orang tertarik kepada Tuhan. Itu adalah esensi dari penyembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua hal yang Kau sudah berikan kepada kami. Lewat pesan-pesan firman-Mu, lewat pesan-pesan nubuatan, lewat pesan-pesan spirit yang disampaikan. Hari ini kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Karena kami tahu itu menjadi bagian dari rumah-Mu di tempat ini. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat kami banggakan kalau kami tidak melihat Engkau. Karena semua perbuatan kami di mata-Mu adalah seperti kain kotor. Kebaikan kami adalah kain kotor. Tapi ketika kami melihat Engkau, kami memuliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, di situ kami boleh bermegah karena Engkau. Mari Tuhan, kami berdoa biar jemaat-Mu di tempat ini yang hadir hari ini juga, mereka mengalami Engkau, terbuka mata rohani kami, membuat kami sadar sepenuhnya bahwa kami adalah milik-Mu dan kami adalah umat tebusan-Mu yang melayani dan menyembah Engkau siang dan malam. Mari Tuhan, biarlah Tuhan kami membawa persembahan, korban persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena itulah ibadah yang sejati. Memberkati Tuhan hamba-Mu Pastor Michael yang sudah menyampaikan pesan. Dan kami berdoa untuk istrinya yang sedang menantikan anak yang kedua lahir. Kami berdoa proses kelahiran itu berjalan dengan baik. Dan bahkan mudah, tidak ada hambatan dan semua memudahkan. Dan kami percaya, hamba-Mu percaya, istrinya Josephine akan dilindungi Tuhan. Dan anak yang lahir menjadi anak yang membawa sukacita di keluarga ini. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat semua hal. Dan juga jemaat-Mu Engkau memberkati. Tangan yang sudah memberi Engkau memberkati Tuhan. Dengan berlipat kali ganda. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua belah tangan kita. Untuk terima berkat dari Dia. Sebagaimana Engkau datang di tempat ini diberkati Tuhan. Saat Engkau tinggalkan tempat ini pun Tuhan memberkati Engkau. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.